Sungguh buruk apa yang Anda tudingkan kepada para pendakwah sunnah, bahwa mereka ingin memecah belah barisan umat Islam. Dengan menerangkan apa adanya yang mereka ketahui dari sunnah Nabi. Ini yang sunnah Nabi, ini yang dikerjakan Nabi. Jangan melakukan hal yang lain selain itu. Hanya karena ada yang tidak setuju, lalu Anda katakan Anda memecah belah umat. Kita ingin yang tidak sesuai dengan Nabi, sunnah Nabi itu kembali kepada sunnah Nabi, agar mereka bisa mengambil air dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menjamin kita sampai ke telaga itu dan bisa meminumnya, namun kita berusaha. Dan semoga Allah memberikan hidayah, semoga Allah memberikan taufiknya. Dan setelah kita berusaha untuk diri kita, ingin mengajak saudara kita, saudari kita sebanyak-banyaknya untuk bisa kembali kepada sunnah itu. Karena ini perintah Nabi. Dalam hadis yang telah dibacakan oleh Ustadz kita tadi, fa'alaikum bisunnati, pegang teguh sunnahku. Ketika kalian berpecah belah, ketika banyak pendapat, ketika banyak pandangan sudut pandang, cari yang mana yang sunnah, pegang teguh dengan sunnah itu. Di sini, ketika seseorang tahu apa yang sedang dilakukan oleh dai-dai yang mengajak kepada sunnah Nabi, sebenar-benar pengetahuan, maka yang akan mereka katakan adalah, ini adalah bukti kasih sayang dai itu kepada manusia. Bukan benci mereka kepada manusia. Sebahagian orang mengatakan, kalian selalu menyalah-nyalahkan orang. Bukan menyalahkan, mengajak kepada yang benar. Tudingan akan selalu datang berbeda dengan kenyataan, namanya juga tudingan. Kita tidak ingin menyalah-nyalahkan orang. Tapi yang salah dikatakan benar itu salah. Seorang komandan, pimpinan, karyawannya salah lalu dibenarkan. Kesalahan pimpinan itu sendiri. Yang salah harusnya dibenarkan supaya benar. Maka mengajak kepada sunnah, mengajak kepada kebenaran, karena sunnah itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak dari Nabi Muhammad tidak sunnah. Kemudian orang itu masuk setelah azan subuh, sholat 2 rakaat, tambah 2 rakaat, tambah 2 rakaat, tambah 2 rakaat. Semangat, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Dihampiri oleh Sa'id ibn Musayyib, seorang ulama, dan berkata, saudaraku, Rasul hanya memerintahkan kita untuk sholat 2 rakaat sebelum subuh. Orang ini mengatakan, ayu'adzibuni Allahu bisalah? Aku kan hanya sholat, apakah Allah akan tega mengadabku karena aku sholat? Masa sih aku akan diadab oleh Allah? Aku kan sholat. Ini bahasa kita sekarang kalau diterjemahkan secara bebas. Apa sih yang mereka lakukan? Cuma baca Quran kok disalah-salahkan? Mereka kan sholat kok disalah-salahkan? Yang salah itu peminum khamar, yang salah itu orang yang tidak sholat, yang salah itu para pezina, orang yang sholat nggak pernah salah. Seperti itulah kira-kira yang dikatakan orang ini, ayu'adzibuni Allahu bisalah. Apakah Allah akan mengadab saya karena saya sholat? Namun dia lupa, dia bicara dengan seorang ahli ilmu. Dia bicara dengan seorang ulama. Dia berbicara kepada seorang yang mengerti urgensi berpegang teguh dengan sunnah. Kata Imam Sa'id bin Musayyib menjawab, innallaha la yu'adzibuka bisalah. Allah tidak akan adab engkau karena engkau salat. Walakin yu'adzibuka bimukhalafati sunnah. Akan Allah adab kamu karena kamu menyelisihi sunnah. Ini jawaban ahli ilmu. Betapa banyaknya orang yang mengatakan dia sholat, seluruh yang sholat semuanya benar, berwuduk sembarang wuduk saja, sehingga bahagian belakang mata kakinya tidak terkena sentuhan air. Kita katakan, ya akhi ittaqillah, ada hadis Nabi
melarang kita tidak perhatian kepada air di bagian tumit kita. Nabi mengatakan wailul lil aqabi minan nar, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Allah, kan dia sudah berwudu. Nabi mengatakan wailul lil aqabi minan nar, neraka untuk orang-orang yang tumitnya tidak terkena sentuhan air wudu. Jangan disalah-salahkan, dia sudah berwudu kok. Maka ya akhi, permasalahannya adalah bukan salah menyalahkan, tapi mengajak kepada mana yang sunnah Nabi Muhammad SAW dan mana yang tidak. Maka orang yang masuk agama Islam, dia butuh satu lagi hidayah. Hidayah untuk sampai ke sunnah. Yang tidak sampai ke sunnah, berbahaya di akhirat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhi yawma idin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu wajah-wajah pada tertunduk, menyesal luar biasa. Kenapa? Amilatun nasibah. Dia sudah banyak beramal, dia sudah banyak berjibaku. Bukan orang yang tidak beramal, tapi rajin beramal, rajin bekerja keras dalam amal. Namun tasla naran hamiyah, tetap masuk neraka yang panas. Karena sudah banyak beramal, namun tetap masuk neraka, akhirnya tertunduk, menyesal, penyesalan yang tiada tara. Kata para ulama dalam ayat ini, karena amalan mereka tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya tidak diterima. Tidak diterima. Dan itu dari sekarang Nabi, dari dunia Nabi sudah wanti-wanti, sudah ingatkan dari Nabi hidup. Yang amalan tidak sesuai dengan sunnahku ditolak oleh Allah. Allah akan tolak amalan yang tidak sesuai dengan sunnahku. Maka kecintaan kita kepada saudara kita, kecintaan kita kepada saudari kita, ketika kita melihat ada amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, kita arahkan kepada sunnah agar diterima Allah. Apakah ini namanya kebencian atau kasih sayang? Silahkan jawab. Apakah ini namanya memecah belah atau ingin mengajak umat kepada jalan Nabi yang satu, yang lurus? Silahkan jawab.